Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil RPP saya dengan identitas nama Nur Azizah, sekolah SD 012 Sungai Beringin, tahun pelajaran 2026, semester 1, kelas atau pencapaian kelas 4, pencapaian B, tema mengenal panca indera, topik fungsi panca indera, alokasi 15 menit. Kita masuk ke A, identifikasi peserta didik. 1. Pengetahuan awal. Siswa sudah mengetahui dan dapat menunjukkan letak anggota tubuh seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. 2. Minat belajar. Minat belajar siswa diaktifkan melalui kegiatan menebak benda yang ada di dalam kotak. Kegiatan ini bersifat interaktif dan menyenangkan sehingga membuat siswa lebih mudah memahami serta termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, kebutuhan belajar. Itu ada pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Pembelajaran menjadi bermakna karena siswa mampu menghubungkan fungsi indera dengan aktivitas sehari-hari. Seperti bagaimana indera pembau menyelamatkan kita dari makanan basi atau bau gas yang bocor. Yang kedua itu ada pembelajaran menyenangkan, yaitu joyful learning, di mana siswa butuh suasana yang menyenangkan agar tidak bosan dan termotivasi. Pada materi panca indera ini, kebutuhan muncul dalam bentuk bermain dan eksplorasi. Selanjutnya ada pembelajaran yang penuh kesadaran, yaitu mindful learning. Siswa butuh diajak sadar bahwa tubuhnya mempunyai anugerah yang hebat yang harus dijaga. Melalui mata panca indera ini, kebutuhan ini terpenuhi ketika siswa diajak merefleksikan pengalaman indrawinya. Selanjutnya, materi pembelajaran. Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dalam mencakup bab ini yaitu pertama, pengenalan jenis panca indera. Peserta didik mengenal 5 alat indera manusia, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kedua, fungsi panca indera. Memahami kegunaan masing-masing indera, seperti mata untuk melihat, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Selanjutnya yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mengaitkan fungsi indera dengan aktivitas nyata. Misalnya, bagaimana indera pembau mengenali bau gas, bocor, atau makanan. Selanjutnya, dimensi profil lulusan. Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang saya pilih adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis. Yang ketiga, kreativitas. Dan keempat, kolaborasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana, yaitu buku IPAS kelas 4 SD, alat peraga, alat tulis peserta didik, kotak permainan, serta ruang kelas. Kita masuk yang ke B, yaitu desain pembelajaran. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu lintas disiplin ilmu. Dalam pembelajaran PJOK yaitu menjaga kesehatan organ tubuh. Sedangkan dalam seni budaya yaitu kita bisa menggambar panca indera. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengetahui fungsinya dan dapat mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke praktis pedagogis, yaitu pendekatan deep learning, model pembelajaran problem based learning, metode pembelajaran tanya jawab, penugasan, ceramah, dan diskusi kelompok, kemitraan teman sebaya. Lingkungan pembelajaran, yang pertama ruang kelas yang mendukung kerja kelompok, yang kedua diskusi kelompok yang aktif. Kita masuk yang ke C, pengalaman belajar. Langkah-langkah pembelajaran.
awal. Yang pertama, apersepsi dan motivasi, di mana guru membuka kelas dengan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Guru menyampaikan pentingnya bersyukur atas nikmat sehat agar bisa beraktivitas. Ini termasuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, itu peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Keempat, ice breaking, yaitu tepuk semangat untuk menggembirakan dan berkesadaran. Kita masuk ke inti, yaitu memahami prinsip pembelajaran berkesadaran. Fase 1, orientasi pada masalah. Pertama, guru menampilkan sebuah kasus. Seorang anak menutup mata dan tidak bisa melihat benda di depannya. Saat hidungnya ditutup, ia juga tidak bisa mencium bau makanan. Kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Peserta didik diminta untuk memberikan tanggapan awal secara lisan. Yang ketiga, guru mengaitkan dengan materi panca indera dan fungsinya. Mengaplikasikan prinsip pembelajaran berkesadaran dan menggembirakan. Kita masuk ke fase 2, yaitu mengelompokkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru membimbing kegiatan kotak misteri. Siswa mencoba menebak benda menggunakan indera. Kedua, siswa mencatat indera yang digunakan dan hasil pengamatan. Ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik selama kegiatan. Fase ketiga, yaitu pengumpulan data, di mana pertama, guru membagi siswa dalam kelompok kecil. Setiap kelompok menerima LKPD. Yang kedua, guru memberikan instruksi menyebutkan panca indera. Ketiga, mengidentifikasi fungsi masing-masing dan menghubungkannya dengan kegiatan sehari-hari. Fase keempat, yaitu pengolahan data, di mana siswa menjelaskan fungsi panca indera berdasarkan pengalaman dan siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Merefleksikan pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Kita masuk fase kelima, yaitu menganalisis masalah. Guru bersama siswa melakukan refleksi. Yang pertama, apa fungsi panca indera? Yang kedua, mengapa panca indera penting? Yang ketiga, bagaimana cara mengaitkannya dengan menggunakannya dengan baik? Yang keempat, siswa menyampaikan pendapatnya. Yang terakhir yaitu pendapat penutup, di mana guru membagikan soal evaluasi kepada peserta didik. Selanjutnya bersama guru, peserta didik mampu membuat kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan salam, pesan positif, dan motivasi. Yang terakhir, D, asesmen pembelajaran, yaitu asesmen pada awal pembelajaran, mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang panca indera dan fungsinya. Yang kedua, asesmen pada proses pembelajaran, yaitu menilai keterlibatan siswa dalam kegiatan eksplorasi, diskusi, dan praktek penggunaan panca indera. Yang terakhir asesmen pada akhir pembelajaran, yaitu mengukur pemahaman peserta didik tentang jenis dan fungsi panca indera serta kemampuan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia hasil RPP saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.